Objek wisata Cipanas, Garut, Jawa Barat. Saat ditemukan tak ada identitas yang melekat pada tubuh korban. Korban tewas Hairian Tira atau Rian ditemukan di kamar nomor 5 salah satu hotel yang berada di objek wisata Cipanas, Garut, Jawa Barat, Oktober tahun lalu. Saat ditemukan petugas hotel, kondisi korban mengambang di bak mandi tanpa busana. Korban ditemukan tewas saat petugas hotel hendak membersihkan kamar. Gimana? Telungkup. Telanjang? Telanjang. Ada identitas kayak seperti itu ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Cuman pas informasinya pas check-in ke sini bawa mobil ya? Bawa mobil. 2 orang, 1 orang? 2 orang. 2 orang sama laki-laki? Iya. Oh. Setelah menemukan jenazah korban, pihak hotel segera melaporkan kejadian kepada pihak kepolisian. Enggak. Sebelum diketahui tewas, korban diketahui hilang sejak Oktober tahun lalu. Keluarga korban melaporkan kehilangan Rian pada April lalu, hingga akhirnya polisi mengungkap kematian Rian dan telah menahan seorang tersangka. Dari Garut, Jawa Barat, Taufik Hidayah, TV One mengabarkan. Lalu bagaimanakah perkembangan penyidikan kasus pembunuhan Rian? Apa yang menjadi motif pelaku melakukan pembunuhan tersebut? Kita akan bergabung dengan reporter kami, ada Ramlan Hakim dari Polda Metro Jaya. Ramlan. Baik, Ardi Anggi dan juga pemirsa, misteri pembunuhan atau hilangnya salah seorang asisten direktur dari sebuah PT atau perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia akhirnya terkuak. Polda Metro Jaya berhasil mengamankan AW sebagai tersangka. Lalu apa sebenarnya motif dan barang bukti apa saja yang menguatkan AW sehingga Polda Metro Jaya menetapkan AW sebagai tersangka? Saya sudah bersama dengan Bapak Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Bapak Kombes Pol Krisna. Apa kabar, Pak? Selamat sore. Selamat sore, Bapak. Terkait dengan barang bukti apa saja, Pak? Sebenarnya selain pengakuan dari AW, adakah barang bukti yang memperkuat menyebabkan AW ditetapkan sebagai tersangka, Pak? Jadi dalam konstruksi hukum pidana sesuai dengan pasal 184 KUHP, kita mengenal alat pembuktian, yaitu yang pertama keterangan saksi, kemudian keterangan ahli, yang ketiga dokumen, yang keempat petunjuk, dan keterangan terdakwa sebagai alat bukti yang terakhir. Dalam kaitan dengan kasus pembunuhan saudari Rian, kami sejak awal sudah meyakini bahwa AW adalah pelakunya. Namun saat itu Polda Metro Jaya belum bisa menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka pembunuhan karena kurangnya alat bukti untuk penetapan tersangka. Nah, bagaimana kami harus mengungkap kasus ini? Entry point-nya adalah kami menelusuri petunjuk-petunjuk yang ada. Antara lain kita menemukan bahwa salah satu barang bukti alat petunjuk yang ketiga yaitu kendaraan milik saudari Rian itu berada dalam penguasaan AW. Dari sana kita kemudian mengetahui bahwa bagaimana berpindahnya antara lain yang bersangkutan dengan menggunakan surat kuasa kepada sebuah showroom di Depok mengambil kendaraan tersebut. Ditelusuri oleh anggota kami saat itu, sejak dilaporkan tanggal 14 April, ditelusuri oleh anggota kami, diduga kuat surat kuasa yang digunakan adalah surat kuasa dengan tanda tangan palsu, scanner. Namun itu juga bukan merupakan alat bukti yang kuat untuk penetapan tersangka. Namun karena keyakinan kami, akhirnya yang tersangka AW kami tetapkan sebagai tersangka pemalsuan dokumen dan kami tahan sejak tanggal 9 Juli setelah proses penyidikan. 9 Juli kami tetapkan tersangka, kami tahan selama proses penahanan dan pemberkasan serta pemeriksaan untuk kasus pemalsuan dokumen. Anggota tidak henti-hentinya melakukan interview, interogasi dan pengumpulan alat-alat bukti lain, sehingga 2 hari yang lalu alhamdulillah dengan pendekatan humanisme termasuk dengan menggunakan keluarga korban, tersangka AW mengakui perbuatannya, memberikan keterangan kepada kami setelah terdesak bahwa yang bersangkutan adalah pelaku pembunuhan dengan lokasi di Hotel Cipaganti di wilayah Kabupaten Garut yang terjadi pada tanggal 30 Oktober 2014, artinya 10 bulan yang lalu. Ini adalah alat bukti yang kelima yang bisa menjerat selain alat bukti lain yang sudah kita temukan. Sekarang kita sudah punya 3 alat bukti. Alat bukti berbeda dengan barang bukti, alat bukti yang bisa dikuatkan sebagai alat pendukung untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka pembunuhan. Alhamdulillah kita
kita sudah tetapkan, motifnya pun sudah diceritakan, dan dari hasil pengakuan tersebut, keterangan hasil pengakuan, kami juga masih khawatir akan berubah. Kami berkoordinasi dengan Polres Garut. Polres Garut setelah kita kontak, mengatakan betul tanggal 30 Oktober 2014 menemukan mayat tanpa identitas di Hotel Cipaganti. Kemudian dibongkar semua CCTV-nya, terjadi sinkronisasi keterangan dan alat bukti. Ya, jadi sekarang kami cukup kuat dengan alat bukti yang ada untuk penetapan tersangka. Untuk motif dan lain-lain nanti kita akan update berikutnya. Oke, Pak Krisna, dari mobil yang diambil oleh AW, apakah ada motif ingin mengambil barang milik H? Dalam hal ini motif pembunuhan adalah pencurian, ataukah motif lainnya? Mengingat dari beberapa kasus yang sempat beredar informasinya di masyarakat bahwa pelaku sudah benar-benar merencanakan perbuatan ini, Pak. Kalau konstruksi perbuatannya, runtutannya cukup kita alat bukti, cukup untuk menentukan bahwa ada indikasi kuat pelaku tersangka AW berusaha untuk menguasai barang milik korban kepada dirinya dengan cara melawan hak. Ini pun nanti bisa menjadi dasar kami untuk penetapan tersangka perampokan, pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya seseorang, dan kemudian alat bukti yang sekarang kita coba olah ulang TKP di Garut, anggota kami sudah berangkat, itu kita akan menemukan konstruksi niatnya, kemudian konstruksi pembunuhan berencana atau tidak berencananya. Jadi nanti akan ada pasal berlapis perbuatan berlanjut dari mulai pencurian kekerasan, pembunuhan berencana hingga pemalsuan dokumen. Untuk sementara ini apakah ada motif asmara karena ditemukan di sebuah hotel di daerah Garut, Pak? Keterangan yang kami dapat, hubungan dari pelaku ya, bahwa hubungannya adalah hubungan biasa, hubungan bisnis di mana tersangka dan korban pergi ke Garut untuk satu tujuan bisnis, kemudian mereka beristirahat, di dalam kamar terjadi pembicaraan atau perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan menurut keterangan tersangka bahwa korban mengeluarkan pernyataan sesuatu yang membuat tersangka sakit hati sehingga secara tiba-tiba melakukan pembunuhan. Ini keterangan tersangka. Tapi kami meyakini karena keterangan tersangka dia bisa menyembunyikan fakta selama 10 bulan. Pengakuan hari ini, keterangan hari ini harus di cross check dengan alat bukti yang kami miliki, dengan kesesuaian petunjuk yang kita miliki. Nanti akan ketemu apakah keterangan tersangka ini sinkron, confirm, afirmatif atau tidak dengan bangunan konstruksi hukum yang kita temukan. Misalnya, bisa saja tersangka mengaku demikian, namun kalau faktanya ternyata bahwa dia memang sengaja ingin memiliki barang dengan cara pembunuhan dengan kekerasan, karena fakta yang terbangun, yang ditemukan seperti demikian, nanti di proses pengumpulan alat bukti, pemberkasan, kita akan sajikan kepada jaksa penuntut umum dan akan terbuka dengan terang benderang di sidang peradilan. Oke, terima kasih banyak Bang Krisna atas waktunya. Mungkin dapat melanjutkan aktivitas kembali. Pemirsa, saat ini di Garut rencananya akan dilakukan reka ulang dari kejadian ataupun kasus pembunuhan ini, dan rencananya memang akan dilakukan pada hari ini. Namun rekan kami telah menunggu di sana dan proses tersebut belum berlangsung hingga saat ini. Untuk sementara itu yang dapat kami sampaikan, saya kembalikan ke Anda Anggi dan juga Ardi di studio. Baik, Ramlan Hakim melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya. Pemirsa, ya. Hairian Tira atau Rian sebelumnya bekerja sebagai bisnis asisten presiden direktur di sebuah perusahaan layanan telekomunikasi selama 13 tahun. Sebelum menghilang, Rian sempat mengirim pesan singkat kepada mantan suaminya untuk menjaga kedua anaknya. Duka kini dirasakan rekan-rekan Hairian Tira di perusahaan penyedia layanan telekomunikasi XL Axiata. Betapa tidak, Rian, demikian biasa Hairian Tira disapa, telah bergabung di XL Axiata selama lebih dari 13 tahun. Selama ini, Rian yang merupakan bisnis asisten presiden direktur XL Axiata dikenal periang dan blak-blakan. Pihak perusahaan pun berharap kasus pembunuhan Rian diungkap hingga tuntas. Kami sangat prihatin dan juga kami
turut berduka kepada pihak keluarga dan juga berharap supaya semua kasus ini bisa segera dituntaskan oleh pihak yang berwenang dan juga hasilnya juga memang bisa dituntas secara utuh. Rian adalah seorang ibu dengan 2 anak laki-laki. Sebelum menghilang, Rian sempat mengirim pesan singkat kepada mantan suaminya untuk menjaga anak-anaknya. Menghilang selama 9 bulan, Rian diketahui ternyata sudah tak lagi bernyawa. Diduga kuat, Rian dibunuh teman dekatnya pada Oktober 2014 di salah satu hotel di Cipanas, Garut, Jawa Barat. Tim TV One mengabarkan. Kami masih akan kembali pemirsa dengan beragam informasi lainnya di Kabar Petang. Tetaplah bersama kami.